Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua dan hari ini insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita sama-sama berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati
Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai ke pasal 43. Aslu kulli maksiatin, asal dari maksiat atau pangkal dari segala maksiat. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Wa syahwatin, dan syahwat. Apa itu pangkalnya? Ar-ridha 'anin nafsi, yaitu ridho terhadap nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan asal dari taat, asal atau pangkal dari segala ketaatan. Wa yaqadatin, dan kewaspadaan. Wa iffatin, dan kesucian. Adamur ridha minka anha, adalah tidak ridho terhadap nafsu itu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu ingin menggambarkan begini, bahwa kenapa ada orang yang gampang melakukan maksiat, kenapa ada orang yang lalai, kenapa orang itu gampang mengubar syahwatnya. Ya asalnya karena dia senang, dia rela dengan nafsunya. Karena nafsu itu memang mengarahkan manusia melakukan hal-hal yang buruk. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Kalau di surat Yusuf itu ada di ayat 53. Beliau mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong seseorang kepada keburukan. Memang nafsu itu ya itu tadi bagian dari manusia, ada nafsunya. Manusia itu ada akal, ada nafsu, gitu ya.
Nah, ketika orang itu hanya mengikuti nafsunya saja, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Udah pasti. Sebaliknya, orang itu bisa menjadi orang yang taat, orang yang waspada, orang yang menjaga kesucian dirinya manakala dia tidak mau mengikuti nafsunya. Nah, itu bahasanya gitu ya. Kalau kita melihat kasus-kasus kejahatan apapun itu ya karena nafsunya. Orang, misalnya kalau kita bicara tentang kejahatan seksual misalnya, itu kan sudah pasti. Kenapa kok ada orang melakukan perzinahan? Itu ya karena nafsunya. Dia merasa tidak puas, cari lagi gitu. Dan itu bukan hanya domainnya orang laki-laki, perempuan juga sama. Setiap manusia ketika dia mengikuti nafsunya, yaitu maksiat akan datang kepada dirinya. Dia menolak kebenaran. Ya kalau kita ingat cerita tentang kisahnya umatnya Nabi Lut itu. Umatnya Nabi Lut itu memiliki nafsu yang kemudian nafsunya mengantarkan ke syahwatnya kepada sesama jenis kan gitu. Jadi ketika ada orang punya kecenderungan ke sana, ya karena nafsunya tadi. Apakah orang itu tidak bisa diobati? Bisa. Kenapa tidak bisa diobati? Ya karena nafsunya. Contoh lain, ada orang kemudian terlibat di dalam narkoba. Ya. Kenapa? Ya karena nafsu, Pak. Gitu aja sudah. Ya karena nafsu pengen coba gitu. Kalau kita ini nafsu kita bisa ngerem meskipun ditawari gitu kan, kita tidak akan ambil. Ya karena kita tidak ridho terhadap nafsu kita. Kalau ditanya keinginan, pengen ya coba-coba gitu ya. Ini kan nafsu kan pengennya begitu. Manusia itu karena ada nafsu pengen coba-coba gitu. Nah, ketika orang tidak bisa mengendalikan nafsunya, terjerumus, meskipun misalnya dia diingatkan dan dia sebenarnya tahu itu dosa, tapi nafsu mendorongnya untuk melakukannya. Maka itulah kenapa kita ini ada kewajiban, ada ibadah yang namanya puasa. Karena puasa adalah cara untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Kalau kita nggak ada ibadah puasa, Pak, wah itu bablas terus itu. Manusia itu punya kecenderungan tidak bisa mengendalikan nafsunya. Maka ketika dia tidak ada remnya, blong, bahaya. Maka perlu ada puasa. Ya insya Allah kita sebentar lagi masuk Ramadan. Mungkin nanti kita di minggu depan kan minggu terakhir sebelum Ramadan ya. Jadi mungkin kita akan bahas tentang fikih Ramadan aja dulu. Tapi saya ingin menggambarkan begini, bahwa ketika kita ini ada ibadah puasa, itu sejatinya kita mengendalikan nafsu kita. Allah mengatakan bahwa di dalam hadis qudsinya, bahwa di bulan Ramadan ini digambarkan oleh Rasulullah ya, beliau menyatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaannya setan-setan dibelenggu kan gitu. Pertanyaannya, kenapa ketika setan dibelenggu masih ada orang melakukan maksiat? Kan itu biasanya pertanyaannya gitu kan. Nah katanya Ramadan setannya dibelenggu, tapi kenapa tetap ada maksiat? Apa jawabannya? Karena dia tidak puasa. Iya, karena dia tidak puasa, betul. Ya karena tidak puasa, kan gitu. Kalau dia puasa, pasti dia bisa mengendalikan nafsunya, kan gitu. Karena dia tidak puasa, ya nggak bisa mengendalikan nafsunya. Apakah kalau kemudian Ramadan itu nggak ada pencurian? Ya tetap ada, gitu kan.
Wah, ini kan bahkan ketika Ramadan itu ya orang karena kebutuhannya. Nah, nafsunya kan gini Pak, mau lebaran jadi pengen beli baju baru, kan gitu. Ini kan nafsu nih sebenarnya kan. Nah, nafsu itu begitu, pengen beli baju baru, kemudian akhirnya karena tidak punya duit mencuri. Ini nafsu saja. Nafsu itu misalnya salah satu nafsu adalah gengsi gitu. Sehingga kita ketika nanti kalau kita mosok nanti lebaran kita nggak bisa punya baju baru. Atau misalnya masa nanti lebaran kita tidak masak opor gitu ya. Sehingga nanti ada orang mau lebaran itu mencuri ayam kan gitu. Ini kan hal yang sebenarnya kayaknya nggak masuk akal. Bagaimana ceritanya dia Ramadan katanya setannya dibelenggu kok dia masih mencuri. Ya karena tadi nafsunya. Nah ini, ya kalau kita ini bisa melakukan puasa dengan benar, insya Allah nafsu ini bisa kita atasi. Yang menjadi masalah memang kita mungkin barangkali ketika tadi melakukan maksiat, ya puasanya tidak benar. Gitu. Di bulan Ramadan apakah maaf ya? Itu kan biasanya sebenarnya kalau di Indonesia itu cukup baik gitu. Karena di Indonesia ini ada pengertiannya lah ya. Maksudnya begini, kan kalau di bulan Ramadan ini kemudian bisnis malam itu minimal dibatasi gitu ya. Tidak biasanya kalau jam bukanya itu sampai pagi. Nah, ini kalau pas Ramadan mungkin sampai jam berapa Pak biasanya Pak? Jam 12. Nah, gitu ya. Minimal begitu. Apal Pak. ya, jadi ya minimal ada pengeremannya. Cuma pertanyaannya, ketika itu tadi hiburan malam dibuka, kira-kira kalau pas Ramadan tetap ada pelanggannya enggak? Ya tetap, kan gitu. Ya karena tadi nafsunya, berarti nggak bisa mengendalikan. Ya mungkin nggak puasa gitu aja gampangannya kan, karena nggak puasa. Nah, terus contoh gampang, sebenarnya kan ketika yang menjadi perdebatan ini di kita itu bagaimana hukumnya buka warung siang hari di bulan Ramadan. Nah itu buka warung makan di bulan Ramadan itu pertanyaan yang umum gitu ya. Bagaimana hukumnya gitu. Ya kalau dijawab itu ya hukumnya boleh-boleh saja. Nah, itu kan boleh-boleh saja Anda buka warung siang hari di bulan Ramadan dengan asumsi, ya kan gitu harus kita asumsinya. Yang datang ke warung itu adalah orang yang memang tidak punya kewajiban untuk puasa, kan gitu Pak. Lah kalau kemudian ada orang puasa mampir, ya kan kita nggak tahu ya kan gitu ya. Jadi asumsinya begitu. Sehingga sebenarnya ya kalau menurut saya sih tidak perlu kemudian ada warung makan itu siang hari Ramadan ditutup. Yang maksudnya yang buka warung makan kemudian di sweeping, wah ini nggak boleh gitu. Ya sekarang masalahnya kalau kemudian ada orang yang misalnya maaf ya dia tidak punya kewajiban puasa gitu. Terus dia juga nggak masak, dia mau nyari makan susahnya, itu kan salah juga kita gitu ya. Jadi itu seperti itu asumsinya. Tapi kalau kemudian ternyata memang banyak mudorotnya bahwa kemudian karena kita buka ya warung kita dan ternyata membuat orang itu akhirnya pada tidak puasa, ya lebih baik ditutup. Nah, kan gitu. Nah, ini tadi ketika kita dalam kondisi puasa, lihat warung. Ya gimana ya, namanya orang mungkin pada siang hari misalnya Pak, panas-panasnya gitu ya, kita lihat kemudian kayaknya ada es, menarik gitu, menarik. Tapi ketika kita ini tadi bisa menahan nafsu kita, ya kan, oh saya lagi puasa, ya tidak jadi. Nah ini tadi makanya puasa salah satu cara untuk mengendalikan nafsu. Jadi ketika kita ridho dengan nafsu, kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi ketika kita tidak ridho terhadap nafsunya pengen gini, kita menjadi orang yang taat. Kita akan menjaga kesucian kita. Itu Pak. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudahlah. Namanya manusia itu ya tergelincirnya lebih banyak. Ya, maka cerita-cerita masa lalu
ini kan kalau kita baca Al-Quran yang isinya sebagian besar itu kisah, di mana kisah masa lalu itu kita lihat bahwa nafsu itu mengantarkan orang pengen berkuasa kayak Fir'aun. Nafsu itu pengen mengantarkan orang untuk mengumpulkan harta seperti Qarun, gitu ya. Nafsu itu akan mengantarkan orang dengan ilmunya itu dia sombong seperti seorang Samiri misalnya. Ya itu Pak nafsu. Itulah nafsu. Maka kalau di negara ini sedang gonjang-ganjing masalah harta pejabat yang begitu luar biasa, ya itu tadi karena nafsunya. Kan gitu Pak. Nafsu manusia itu terhadap harta itu memang begitu. Pengen punya harta yang banyak. Maka Rasul mengatakan, andai kata orang itu sudah memiliki satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah emas berikutnya, gitu ya. Terus gitu, sudah dapat terus sampai nanti dia mati. Nah, itu baru berhenti. Itu manusia itu karena nafsunya begitu, Pak. Pengen dapat harta. Sehingga kalau kemudian kita sekarang hari ini dengar wah pejabat ternyata hartanya banyak, ya tadi nafsunya, Pak. Dan nafsu itu pula yang kemudian menyebabkan, ya kan, anaknya, istrinya pamer dengan hartanya gitu. Ini kan ya tadi sehingga kemudian kena kasus gitu ya. Jadi ini kan menjadi hal yang kelihatannya kan kok bisa gitu. Ya bisa-bisa aja kan nafsunya, Pak. Anaknya tentu pengen pamer dengan teman-temannya, loh, aku anak orang kaya. Istrinya juga pamer gitu. Sesama istri pejabat, bahwa saya punya gaya hidup yang luar biasa. Saya sudah pernah kesini gitu. Tas saya mereknya ini, sudah seperti itu. Itu nafsu, Pak. Sekarang kalau kita ini menggunakan akal kita, insya Allah kita bisa ngerem itu. Cuma kadang-kadang nafsu itu bisa mengalahkan akal. Ya contoh tadi kalau kita bicara tentang orang berlomba di dalam masalah harta, kita bicara tentang tadi ya, fashion itu. Ada tas yang harganya satu tas itu berapa miliar gitu. Dan saya ketika nonton orang itu ngumpulin tas yang harganya miliar-miliaran itu tadi, tak pikir itu untuk apa gitu. Pertanyaannya gitu, Pak. Pertanyaannya untuk apa? Sekarang bedanya tas 1 miliar dengan tas 100.000, kira-kira bedanya di mana? Dari sisi fungsi deh, kita ngomong sisi fungsi ya. Kan gitu. Hanya ini kan menang gengsi kan gitu ya. Oh, tasnya 1 miliar, gengsi dong. Itu. Sama. Ada orang pakai jam harga 50.000 dengan jam harga 1 miliar. Waktunya kira-kira ketika dilihat jamnya sama apa beda? Ya sama. Oh sekarang jam berapa? Oh sekarang jam 5:30. Ya sama. Masa kemudian ini jam saya 1 miliar, nggak bisa beda dong. Saya lebih cepat kan? Nggak ada begitu ya kan? 1 miliar lebih cepat. Ya kan? Jadi ini yang nafsu lah yang kemudian menyebabkan akhirnya itu tadi. Wah saya belilah ya 1 miliar. Enggak, ini kita bicara ininya ya. Artinya ini kan gengsinya, Pak. Mungkin kalau mobil saya masih bisa membayangkan ya. Artinya kenyamanannya pasti berbeda gitu. Cuma kalau ini tadi saya cerita tentang jam itu kayaknya ya nggak ada bedanya gitu loh. Kita pakai jam 1 miliar itu misalnya, kalau pakai jam 1 miliar itu tangan jadi rasanya adem misalnya gitu. Wallahu alam ya, saya nggak pernah pakai jam 1 miliar gitu. Kalau jam 100.000, wah itu langsung kulit saya langsung bersisik. Nah itu kan mungkin beda lagi orangnya kan. Ya bisa jadi gitu. Tapi tadi karena nafsu itu tadi akhirnya nafsu mendorong orang untuk gengsi, gitu kan Pak? Sehingga berlomba-lombalah melakukan itu.
Ya, akhirnya memang itu menjadi bisnis sendiri, Pak. Memang kalau kita bisa melihat peluang itu tadi ya, oh ini ada nafsu orang untuk kesini, bikinlah bisnis ini gitu ya. Nah itu contohnya begitu. Tapi kita sebagai orang beriman, bagaimana kita ini mengendalikan nafsu kita itu yang paling penting. Karena kalau tidak terjerumus, Pak. Yang namanya maksiat itu kan awalnya nyoba-nyoba, itu ya. Ketika kemudian misalnya beginilah, saya membayangkan seorang pencuri itu, mungkin tadinya kan karena terdesak itu ya, awalnya kan gitu, kemudian dia mencuri. Pada saat mencuri pertama kali itu kayak kira-kira rasanya gimana, Pak? Kalau orang tidak pernah mencuri, terus mencuri, itu kira-kira gimana rasanya? Kan mungkin tetap wah ini mikirnya itu di dalam pikirannya udah nggak karuan gitu, nanti ketangkap gitu ya. Nah, ternyata pertama berhasil, itu kan, wah berhasil, sukses sih. Nah kemudian nafsu lagi kan, tadinya kan ini tadi kebutuhan dia nyuri, oke, kemudian besok coba lagi, nah, itu ada kesempatan, nyuri lagi kedua. Nah lama-lama udah biasa, Pak, udah biasa itu. Ya itu tadi nafsu itu begitu, itu ya. Ya, contoh nafsu yang lain tadi, nafsu terhadap lawan jenis, ya bagus-bagus aja nafsu, memang harus ada nafsunya. Cuma ketika kemudian nafsu itu diumbar, dia tidak ngerem, ya kan? Ya, akhirnya pergaulan bebas, Pak. Awalnya kan maaf ya, kan tidak ujuk-ujuk langsung begitu. Semua kan melalui proses gitu kan, pelan-pelan dulu gitu ya. Ya pertama mungkin ya apa, gandengan dan seterusnya, yang akhirnya sampai ke sana kan gitu. Kecuali mungkin kayak kisahnya Nabi Yusuf itu kan langsung to the point aja gitu ya, dijebak langsung oke gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kan logikanya itu tadi pelan-pelan. Begitu juga ketika kita melakukan dosa-dosa dalam kaitannya dengan orang lain, misalnya masalah dengki. Dengki itu kan nafsu juga. Saya melihat orang lain, pokoknya saya nggak seneng, orang itu pokoknya saya nggak seneng gitu ya. Ya kan nafsunya, Pak. Ya kan? Sehingga sebenarnya sederhana. Untuk kita menjadi orang-orang yang taat itu bagaimana ngerem nafsu itu aja sudah titik pangkalnya tadi ada di sana. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita? Orang bisa memaafkan orang itu ketika bisa mengendalikan nafsunya, Pak. Ada orang menyalahi kita, ya kan? Terus kita mau memaafkan itu ketika kita bisa ngerem nafsu kita. Kita kan kalau mungkin orang ini wah ini udah keterlaluan gitu. Nafsu kita pengen bales. Itu nafsu, Pak, pengen bales. Ya kan? Tapi orang yang bisa memaafkan adalah orang yang kemudian ngerem, sudahlah nggak usah dibalas, ngapain saya balas. Nah itu, Pak. Jadi makanya tadi ketika bisa mengendalikan nafsu, taat kita akan menjadi hamba Allah yang baik, akan mengikuti aturan Allah, kita akan mencari kriteria orang yang takwa gitu. Misalnya kalau digambarkan ya, yang namanya orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik pada kondisi sempit maupun kondisi lapang maupun sempit, tetap infak. Nah ini nafsu juga. Ketika kita punya duit, ya kan, mau infak, nafsu akan ngomong apa? Jangan, ya kan? Ini kita masih punya kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C. Nafsu terus mencegah, Pak. Itu. Nafsu mencegah untuk itu. Tapi kalau kita pengen menjadi orang yang bertakwa, kita lawan. Nah, enggak lah, sudah loh, itu rezeki yang ngasih Allah. Ya sudah, saya sedekahkan saja. Nanti biar Allah yang ganti. Kan gitu. Ini tidak bersesuaian dengan nafsu. Maka kita harus jalani itu. Maka tadi kan ini tadi, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan marahnya.
Oh, jadi ciri orang yang bertakwa bisa menahan marahnya. Menahan marah itu melawan nafsu, Pak. Karena nafsu kita pengen marah. Kita kalau nggak cocok marah, gitu. Coba ini kalau mungkin bapak-bapak kondisi capek itu di rumah ada sesuatu yang nggak cocok, mah sudah, itu gimana? Marah ya. Nah itu bagaimana kita bisa tidak marah, itu luar biasa. Makanya kan kalau di TPQ itu apa? Yang hadis yang diajarkan itu la takdob walakal jannah, katanya gitu ya. Jangan engkau marah bagimu surga gitu. Ya karena susah Pak untuk tidak marah ketika kita dalam kondisi ya ini tadi kita sudah capek terus tiba-tiba masih ada masalah. Kita ini tadi kerja di kantor dimarahi bos, apa namanya? Masuk ke rumah kondisinya nggak karuan gitu. Ya akhirnya kemudian pengen marah juga. Ya kan? Karena tadi dimarahi pengen marahi orang kan gitu, kira-kira gitu. Kita ini kalau dimarahi atasan pengen marahi anak buah kan gitu. Jadi itu bisa nggak kita kemudian ya sudahlah diterima saja gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang sulit Pak. Tapi itulah nafsu Pak, pasti mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu ya. Maka jangan marah dan wal afina anninas, dan orang yang bisa memaafkan manusia. Jadi orang ini kan kalau kita bicara tentang ciri orang yang takwa itu orang yang bisa mengendalikan nafsu, intinya itu aja sebenarnya. Ketika misalnya ada perintah sholat, ciri orang yang takwa itu adalah pertama, kalau di dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama orang yang beriman kepada yang gaib. Nah kita ini nafsu kita kan mengatakan yang enggak jelas gitu. Gaib itu namanya gaib itu kan berarti kita tidak bisa melihat. Panca indera kita tidak bisa merasakan. Maka ketika itu nafsu kita mengatakan enggak ada itu kan. Sehingga jangan heran ketika kok ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya karena Tuhan gaib. Sehingga dia tidak percaya kepada itu semua. Nggak bisa bagi dia sudah nggak bisa lah untuk menerima itu. Tapi kalau kita ini beriman ya sudah diterima gitu ya, karena kita melihat apa yang sekitar kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada, malaikat itu ada dan seterusnya. Kemudian yuqimuna sholah, menegakkan sholat. Ketika kita mau sholat Pak, kita tadi berangkat ke sini saja nafsu kita ini mendorong untuk nanti ini contohnya ya. Adzan sudah gitu ya. Apa kemudian kita mau langsung berangkat? Ya ndak, nanti aja. Oh, Pak Sokep durung komat kok jarke wae ngono wis komat gitu. Nah, engko lagi mangkat. Kira-kira begitu ya. Nah, itu masih mending, Pak. Masih mending ya. Artinya berarti kita masih punya masih bisa mengendalikan sedikit sehingga mau tetap datang ke masjid. Betapa sudah adzan, sudah komat, mau ke masjid itu nafsu mengatakan enggak usah ke masjid, sing penting sholat. Nah itu kan gitu, sing penting sholat memang di rumah kan gitu, ya itu pun masih lebih baik kan gitu ya, masih lebih baik. Masih ada juga yang kemudian sudah adzan, wis turu ae kesel itu, capek itu mending tidur aja gitu ya, bablas begitu nanti sudah terbit matahari bangun gitu kan, sudah kelewat kok, tidak apa-apalah sudah nanti tanggung. Nah gitu kan. Jadi itu nafsu Pak. Nafsu membuat orang untuk malas, itu kan gitu ya. Jadi malas itu kan karena nafsu aja. Jadi apa ya? Ketika kemudian mengatakan saya capek dan sebagainya, ya itu tadi nafsu kita yang mengatakan itu. Tapi kalau kemudian kita lawan, kita tidak ridha terhadap nafsu kita, taat Pak kita. Nah itulah sebabnya nanti kita akan belajar di puasa. Puasa ini menjadi ibadah yang menarik ketika Allah mengatakan bahwa semua amal anak Adam itu akan aku balas 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa, karena puasa itu untukku ya. Ini coba bayangkan, Allah menjanjikan kalau kita melakukan amal soleh itu dibalas minimal 10 kali, maksimal 700 kali Pak. Ya kira-kira begitulah, 10 sampai 700 kali. Jadi nggak ada double, itu nggak ada, minimal 10 kali. Kecuali puasa. Nah,
Kecuali puasa itu artinya apa? Ya kalau puasa Allah bisa mengalihkan 1.000, 10.000, 1 juta, terserah Allah. Kenapa? Karena puasa untukku. Puasa itu sebuah ibadah di mana yang tadinya halal diharamkan. Ya kan? Makan itu halal enggak? Halal. Tapi kemudian diharamkan. Dan kita kemudian ya sudah taat, kan gitu ya. Karena kita bisa mengerem nafsu kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengerem nafsu kita, Pak, ya tetap kita ngapain juga, mending makan aja gitu ya. Ya. Tapi karena kita bisa mengendalikan nafsu, ya kita kemudian taat. Sesuatu yang halal diharamkan aja kita kemudian taat, apalagi yang aslinya haram. Sehingga ketika kita ini diharamkan sesuatu itu kita nggak ada keinginan untuk ngambil gitu. Misalnya ketika ada makanan-makanan yang diharamkan, itu sudah jelas. Ya sudah, kita tidak pengen mencoba. Ada homer haram, ya sudah, kita tidak mendekati saja. Babi haram, ya sudah, tidak mendekati saja. Darah haram, tidak mendekati saja. Sudah, itu aja. Kalau ditanya pengen nggak pengen, ya kalau orang beriman, ya akhirnya kemudian tidak pengen. Karena saya sudah bisa mengendalikan nafsu saya untuk tidak pengen gitu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia kemudian mengikuti nafsunya, coba dululah gitu ya. Tadi saya ceritakan orang terjerumus ke narkoba ya karena nafsunya. Ditawari, oh ini enak loh gitu kan. Nah, orang yang sedang stres itu kemudian ditawari, oh kamu stres toh, nah, biar kemudian pikiranmu sudah nggak fokus ke sana, nah ini pakai ini gitu. Nah kalau tadi kita bisa mengendalikan nafsu kita, meskipun kita punya masalah yang berat, ya insya Allah Pak kita tidak neko-neko. Tapi kalau ya saya memang banyak orang, saya melihat banyak orang ketika punya masalah itu lebih mudah terjerumus karena tadi nafsunya mendorong tadi. Contoh banyak ya. Orang punya masalah, nafsunya akan kemudian mengatakan, kamu kalau tidak melakukan ini akan seperti ini. Itu terus. Sehingga ketika orang punya masalah, akhirnya pusing-pusing gitu ya, cari dukun untuk menyelesaikan masalahnya. Itu kan nafsu, Pak. Nafsu pengen cepat selesai masalahnya. Gitu. Ya kan? Orang berkompetisi, itu kan masalah sendiri. Pengen menang, maka bagaimana caranya supaya menang? Ya, nafsunya akan bagaimana caranya supaya saya menang, gitu ya. Nah, pokoknya menghalalkan segala cara, gitu ya. Kalau misalnya pertandingan sepak bola, pokoknya yang penting disuap wasite. Nah itu contoh itu ya. Ini kan hal yang sederhana. Kenapa terjadi itu ya nafsu? Kebetulan wasitnya juga butuh duit, nafsu lagi. Jadi nafsu ketemu nafsu, jadi maksiat bersama. Itu. Ya kan? Kenapa kok bisa terjadi korupsi berjamaah? Ya karena masing-masing nafsunya tadi. Nah ini kalau ada kesempatan gitu ya, kesempatan maka kemudian ya kita bikinlah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat masing-masing. Ini ada project gitu kan, si kontraktor menawarkan gitu kan, si pejabat butuh duit. Kontraktor pengen dapat kerjaan, ya kan, pengen dapat untung besar, si pejabat juga pengen dapat duit banyak. Sudah, sama-sama punya nafsu terhadap harta, terjadilah korupsi. Sama tadi, perzinahan juga sama. Ketika orang punya nafsu seksual, dia datang ke lokalisasi, itu ya. Ya karena pengen menyalurkan hasratnya tadi, dia datang ke lokalisasi. Pertanyaannya, yang di lokalisasi punya nafsu apa? Punya nafsu apa? Butuh uang. Katanya butuh uang, Pak. Katanya butuh uang. Jadi ini ketemu nih, Pak. Ini antara si pemakai jasa dengan penyedia jasa. Ini ternyata di sini juga masih ada rangkaiannya, Pak. Di sini ada maklarnya, di sini ada atasnya si
Kermo, jadi mucikarinya kan gitu. Ini kan sama, ini semua ini ya ada nafsunya. Nafsu yang ini nafsu seksual, yang ini nafsu harta kan gitu. Coba kalau kita lihat ini, kalau orang sudah masuk ke dunia nafsu, itu hal yang tadi saya bilang tidak masuk akal terjadi kan. Jam 1 miliar dibeli ya karena nafsu. Ya ini termasuk nafsu seksual. Oh saya pengen melakukan itu dengan si artis ini. Oh ini harganya 100 juta. Saya beli loh. Coba kalau dipikir nggak masuk akal kan? Mau membayar mahal hanya untuk sesuatu yang begitu saja gitu. Ya kan? Itu nafsu Pak. Itu. Nah, nafsu itu mungkin ini temannya setan mungkin gitu. Identiknya seperti kita itu harus melakukan hal yang negatif. Mungkin ada juga nafsu yang baik kan gitu. Ada nggak seperti itu? Jadi orang misalnya pas sedekah, aku ingin sedekah lagi, sedekah. Itu apa dikatakan juga nafsu gitu? Gini, yang makanya kalau saya merujuk kepada tadi kalimatnya Nabi Yusuf mengatakan innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, la'ammaratun, dia sungguh-sungguh mendorong bisu kepada keburukan. Jadi nafsu itu adalah sesuatu yang mendorong kepada keburukan. Nah, kemudian apa yang menyebabkan orang pengen melakukan kebaikan? Kolbunya Pak, gitu ya. Ini jadi ada kolbu yang kemudian kita mendorong kepada kebaikan itu. Ada kita itu melihat misalnya contoh gini ya, kita melihat ada orang kecelakaan, kolbu kita akan kemudian mencoba untuk menolong, kan gitu Pak. Ini tarikan hati itu tadi yang saya bilang tadi, kolbu itu saya mengatakan tarikan hati. Dia pengen untuk menolong, berhenti. Ya itu tadi ya, kira-kira begitu ya bayangannya ya. Sama tadi ketika kemudian, wah kayaknya saya kok misalnya cerita tentang perang Tabuk itu. Ketika pertama Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya akan sedekahkan setengah harta saya, gitu kan. Kemudian Abu Bakar datang, saya sedekahkan semua harta saya, gitu. Umar tahu, waduh Abu Bakar kok semuanya, wah saya harus ikut Abu Bakar. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen seperti Abu Bakar. Kata Rasulullah, enggak, wong kamu tadi sudah niatnya itu tadi adalah setengah. Nah ini yang tadi niat ini kan yang setengahnya tambahan, bisa jadi nafsu karena mungkin akan wah saya gengsi dong, mosok dia satu. Nah itu ya, itu bisa nafsu Pak, bisa nafsu ya kan. Tapi kalau kemudian dia ya clear aja, nggak ada keinginan dilihat orang dan sebagainya, itu bukan nafsu. Ya tadi dorongan karena betul-betul ada hati di sana. Nah makanya ini tipis ini, ketika ngomong masalah riya itu tipis, karena riya yang tahu kita nih. Saya ini sebenarnya ketika nyumbang itu kan apa, gitu ya? Karena pengen dilihat orang atau karena saya memang ya sudah bagi saya itu hal yang kecil gitu, misalnya gitu. Nafsu mutmainah itu mungkin banyak. Bukan begitu Pak. Kalimat nafsul mutmainah itu bukan artinya nafsu, tapi artinya jiwa, jiwa yang tenang, itu ya. Nafsul mutmainah itu jiwa yang tenang. Tapi yang disebut sebagai nafsu di sini ada. Jadi kalau kita bicara hati, di hati kita itu ada dua kamar. Satu kamar nafsu, satu kamar yang baik ini tadi. Nah kamar nafsu itu tadi melesetnya begitu Pak. Maka tadi kalau ketika Umar itu dia melihat gara-gara Abu Bakar kok satu, maksud saya setengah, ya saya tak ikut satu lah. Nah ini bahaya. Maka ini kan biasanya strateginya orang ngasih les sumbangan itu kan begitu ya. Nah itu kalau menurut saya bahaya juga. Contoh begini,
supaya orang nyumbangnya banyak, maka kita kemudian tulis yang nomor 1 juta gitu. Maka yang nomor 2 mau ngisi di bawah itu kayaknya kok, wah ini kok 1 juta, masa saya cuma 100.000 kan gitu ya. Padahal dia tadinya saya itu sudah mikir nanti kalau saya ditarik sumbangan 100.000, gara-gara yang di atas nulis 1 juta ya kan. Wah mikir ini, mosok saya 100.000 kan gitu. Akhirnya tulislah gitu. Ya mendekat-dekati lah ya, mungkin 500 yang tadinya 100. Tapi janjiannya hatinya ikhlasnya berapa? 100 gitu. Ya, jadi mungkin yang 400.000 itu ya karena pengen dilihat orang kan gitu ya, menjadi masalah itu gitu ya. Ya di dalam strategi penggalangan dana itu ya seperti itu. Nah menurut saya sih ya nggak tahu ya ini kalau untuk urusan sedekah, tapi kalau saya melihat kasusnya tadi Rasulullah ketika menyatakan kamu tadi niatmu setengah, ya udah setengah aja gitu ya. Nah nggak usah dipaksa pengen 1 gara-gara lihat Abu Bakar 1, enggak sudah. Nah itu yang terbaik. Ya saya kira itu Pak, prinsipnya bahwa kita ini nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang puasa, sehingga kita nanti bisa membahas ya, kenapa kok puasa bisa begitu hebatnya. Puasa itu bisa membuat orang berubah sebenarnya. Kenapa kok sampai dibikin 1 bulan? Karena merubah perilaku itu merubah habit ya. Itu butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau dia hanya puasa 3 hari, nggak selesai. Dia harus dibikin supaya menjadi kebiasaan. Maka dibikinlah puasa itu 1 bulan. Oke, saya kira itu dulu lah ya. Insya Allah kita mulai lagi minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.